Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufisni Afia. Saya dari kelas 4202. Di sini saya akan memberikan kesimpulan praktikum modul 2 Cloud Computing dengan judul pembuatan WordPress dengan menggunakan kombinasi AWS. Nah, jadi WordPress ini adalah suatu aplikasi yang bersifat open source yang menggunakan bahasa PHP dan MySQL. Biasanya WordPress ini digunakan dalam mesin blog. Nah, jadi dalam AWS ini kita menggunakan 3 layanan. Yang pertama EC2, RDS, dan VPC. Di mana VPC ini adalah suatu layanan yang memberikan akses jaringan pribadi kepada pengguna, dan RDS ini adalah layanan database yang disediakan oleh AWS, di mana database ini akan kita gunakan untuk membuat WordPress. Nah, yang kedua ada EC2. Nah, EC2 ini adalah mesin komputer virtual yang digunakan untuk menjalankan web atau aplikasi yang akan kita buat. Nah, yang pertama dalam praktikum tadi, yang pertama kita buat VPC. Nah, langsung saja kita buka. Nah, di VPC ini kita pilih Elastic IP dan kemudian kita config seperti yang ada di sini. Kita config 2 Elastic IP, ada IP Elastic EC2 dan ada IP Elastic RDS. Nah, setelah itu diallocate. Kemudian setelah setting VPC, kita ke setting layanan RDS atau database-nya. Nah, di sini masuk ke database dan kita akan membuat database untuk MySQL yang akan digunakan pada WordPress. Nah, yang kedua di EC2. Nah, di EC2 sama seperti praktikum sebelumnya, kita ke instance dan membuat satu instance untuk menjalankan web yang akan kita buat nanti atau WordPress yang akan kita buat nanti. Setelah setting VPC, RDS, dan EC2, kita lanjut setting ke PuTTY. Nah, yang pertama di PuTTY-Gen. Di PuTTY-Gen ini saat tadi kita sudah pada saat di proses instance kita sudah menyimpan keypair. Nah, keypair ini kita akan buka di key generator ini, PuTTY Keygen ini, dan kita save, dan kemudian file yang sudah kita save tadi kita akan buka di PuTTY inactive. Nah, di PuTTY ini setelah kita buka keypairnya dan kita masukkan keypair dan kita masukkan user, EC2 user dan hostnya, IP hostnya maksud saya. Kemudian kita lanjutkan untuk melakukan codingan di PuTTY ini. Nah, tadi yang pertama kita menggunakan sudo yum update untuk mengupdate terlebih dahulu. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, setelah itu, setelah update, kita install MySQL. Sebagaimana kita ketahui bahwa di WordPress ini kita menggunakan database MySQL. Nah, setelah install dan complete, maka kita akan create user WordPress identified by sesuai dengan path yang kita config di AWS tadi. Nah, setelah create user, grant all privilege on WordPress to WordPress. Dan install HTTPD. Nah, setelah terinstall, maka kita akan masuk ke service HTTPD start untuk memulai untuk running HTTP. Nah, kemudian di rar. Kemudian setelah itu, nah untuk cek apakah WordPress yang kita buat statusnya sudah aktif atau running, maka kita bisa memasukkan komen sudo service http status.
Nah, sebelum itu kita perlu restart dulu HTTP-nya. Nah, setelah itu kita bisa cek di instance, kemudian klik virtual komputer yang kita pakai. Nah, di sini ada public FTP 4 DNS-nya, bisa kita buka. Nah, jadi seperti ini tampilan dari WordPress yang telah kita setting menggunakan layanan dari AWS. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.